Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi kelas D013 akan memaparkan materi dari bab 3 dengan judul Teori-teori Etika. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Lisda Nabila Firdaus dengan NPM akhir 100, kemudian ada Devina Azalia Ramadhani dengan NPM akhir 113, lalu ada Mirama Syamsi Adiputri dengan NPM akhir 140, kemudian Karina Wahyunita NPM akhir 143, lalu ada Heni Puspita Ningrum dengan NPM akhir 156, dan ada Raka Wejang Gustiasmin dengan NPM akhir 176, dan saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Kita akan membahas mengenai etika absolut dan etika relatif. Saat ini, para etikawan memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa etika itu bersifat relatif dan ada juga yang menganggap bahwa etika itu bersifat absolut. Nah, untuk memahami masing-masingnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah etika absolut. Etika ini meyakini bahwa prinsip-prinsip etika itu bersifat mutlak atau tetap, berlaku universal kapanpun dan dimanapun, serta berlaku untuk semua orang tanpa melihat situasi atau budaya. Jadi, ciri-ciri utamanya adalah terdapat nilai benar dan salah yang tidak pernah berubah. Contohnya, yang pertama yaitu berbohong itu selalu salah. Contoh yang kedua, mencuri itu tetap salah meskipun dalam keadaan yang sulit. Lalu contoh yang ketiga yaitu hak asasi manusia berlaku universal tanpa memandang situasi budaya ataupun negara. Adapun tokoh yang berpengaruh dalam etika absolut ini yaitu Immanuel Kant, yang mana menekankan bahwa kewajiban itu bersifat universal atau kategorikal imperatif. Selanjutnya adalah etika relatif. Etika relatif ini meyakini bahwa standar moral bergantung pada budaya, masyarakat, atau situasi tertentu. Ciri-ciri yang pertama yaitu tidak ada standar moral yang berlaku universal. Ciri-ciri yang kedua, apa yang benar di satu tempat belum tentu benar di tempat lain, jadi bisa saja salah. Lalu ciri-ciri yang ketiga, yaitu moral atau etika dipengaruhi oleh nilai sosial atau konteks, atau bersifat kontekstual. Contoh etika relatif ini yang pertama, poligami dianggap benar di sebagian masyarakat namun tidak diterima di masyarakat lainnya. Contoh yang kedua yaitu berbohong untuk melindungi orang itu bisa dianggap benar dalam situasi tertentu. Nah, adapun juga tokoh yang berpengaruh dalam prinsip atau standar etika relatif ini yaitu Joseph Fletcher, yang mana ia menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret, dan situasi konkret ini selalu berbeda dalam kesehariannya. Selanjutnya adalah perkembangan perilaku moral. Terdapat 3 tahap perkembangan moral yang mana masing-masing tahap itu dibagi menjadi 2 tahap lagi. Yang mana untuk memahami tahap-tahap ini kita harus memahami dulu konsep-konsep yang berkaitan dengan teori perkembangan moral ini. Yang pertama ada perilaku moral atau moral behavior, yaitu perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu, yang mana mengikuti adat istiadat ataupun tradisi. Lalu yang kedua yaitu perilaku tidak bermoral atau immoral behavior, yaitu perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Biasanya, perilaku ini muncul karena ketidaksetujuan dan merasa kurang wajib untuk mematuhinya. Lalu yang ketiga ada perilaku di luar kemampuan atau di luar kesadaran moral, atau unmoral behavior, yaitu perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami harapan kelompok tersebut. Misalnya ini bisa dicontohkan pada balita. Lalu yang keempat ada perkembangan moral atau moral development. Perkembangan ini bergantung pada perkembangan intelektual seseorang dan ada hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan intelektual ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan intelektual ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan perilaku moral menurut Colbert. Jadi Colbert ini tuh membagi perkembangan moral itu menjadi 3 tingkat. Yang pertama atau tingkat pertama itu ada prekonvensional.
Ini tuh biasanya pada anak kecil yang umurnya masih di bawah 10 tahun. Jadi di sini tuh anak itu berbuat baik karena takut terkena hukuman, dan kalau dia melakukan perbuatan yang baik dia pasti ingin hadiah. Jadi dia tuh ingin hadiahnya saja. Untuk yang tahap kedua adalah konvensional. Di sini pada anak-anak berusia 10 sampai 13 tahun. Jadi pada tahap ini itu seseorang atau anak itu tuh mulai mengetahui norma sosial, misalnya ingin dianggap anak ini tuh baik, pengen dianggap aku baik gitu, dan akhirnya mereka taat aturan. Terus yang ketiga itu ada post konvensional. Di tahap ini tuh tahap yang paling matang, di mana seseorang itu bertindak berdasarkan prinsip moral dan hati nurani, bukan sekedar taat aturan saja. Jadi semakin tinggi tahapannya itu, semakin mandiri cara seseorang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori etika. Jadi pengertian teori etika itu adalah teori yang membahas bagaimana manusia itu menentukan sesuatu tindakan itu dengan baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana seharusnya seseorang itu bertindak dalam kehidupan. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori etika ini ya. Yang pertama yaitu utilitarianisme, yang kedua egoisme, yang ketiga deontologi, yang keempat teleologi, yang kelima adalah teori hak, yang keenam ada teori keutamaan. Jadi masing-masing teori ini tuh memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu tindakannya. Namun tujuannya itu sama, yaitu untuk membantu manusia itu mengambil keputusan manusia yang bermoral. Selanjutnya, teori egoisme menurut Rahel 2004, teori egoisme itu ada dua, yaitu teori egoisme psikologis dan teori egoisme etis. Jadi teori egoisme psikologis itu menjelaskan kalau semua tindakan manusia itu dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Jadi menurut teori ini tuh nggak ada tindakan yang sesungguhnya itu bersifat altruisme, yang mana itu adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Lalu, egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi yang membedakan antara tindakan berkutat diri dengan tindakan untuk kepentingan diri adalah pada akibatnya terhadap orang lain, yang mana tindakan berkutat diri ditandai dengan mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan kalau tindakan mementingkan diri itu nggak selalu merugikan kepentingan orang lain. Yang mana hal ini itu disebabkan karena paham egoisme psikologis itu dilandasi oleh ketamakan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut itu bersifat etis. Ada perbedaan lain, yaitu egoisme psikologis itu bersifat deskriptif, artinya teori ini tuh hanya menjelaskan fakta tentang perilaku manusia, yang mana menurut pandangan ini, semua tindakan manusia itu pada dasarnya didorong oleh kepentingan diri sendiri, baik disadari maupun enggak. Misalnya, ketika seseorang menolong orang lain, tindakan tersebut dianggap tetap memiliki motif pribadi, seperti ingin merasa puas, dihargai, atau menghindari rasa bersalah. Berbeda dengan egoisme psikologis, egoisme etis itu bersifat normatif, yang mana artinya teori ini memberikan aturan atau pedoman tentang bagaimana manusia itu seharusnya bertindak. Menurut egoisme etis, manusia itu memang seharusnya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Suatu tindakan itu dianggap benar secara moral jika tindakan tersebut menguntungkan diri sendiri. Jadi, jika suatu perbuatan tidak memberikan manfaat bagi diri sendiri, maka tindakan itu dianggap tidak tepat secara moral menurut pandangan ini. Lalu ada beberapa pokok pandangan egoisme etis, seperti yang pertama, orang tuh harus membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain. Yang kedua, egoisme etis itu hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan sendiri. Yang ketiga, egoisme etis tidak mengatakan kalau kamu atau kita itu harus menghindari tindakan menolong orang lain. Yang mana yang keempat, jadi tindakan menolong orang lain itu dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri, karena bisa jadi kan kepentingan orang tadi itu mempunyai hubungan dengan kepentingan diri kita sendiri, sehingga dalam menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri. Lalu yang kelima, kalau ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain itu bukan menjadi alasan yang membuat tindakan itu benar, tapi yang membuat tindakan itu benar itu kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri.
Selanjutnya, ada teori utilitarianisme. Menurut teori utilitarianisme ini, suatu tindakan itu dapat dikatakan baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal itu the greatest happiness of the greatest numbers. Jadi, ukuran baik enggaknya suatu tindakan itu dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan itu. Apakah tindakan tersebut memberi manfaat atau tidak. Dan karena ini juga paham utilitarianisme ini disebut juga dengan paham teologis, yang mana teologis itu berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis itu terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Kalau egoisme etis itu kan melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan kalau utilitarianisme itu melihat dari sudut pandang kepentingan banyak orang. Jadi secara garis besar, utilitarianisme itu dapat diringkas sebagai satu, tindakan itu harus dinilai benar atau salah dari konsekuensinya. Lalu yang kedua, dalam mengukur akibat, satu-satunya alat ukur atau parameter itu jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Lalu yang ketiga, paham utilitarianisme itu merupakan paham yang mengatakan kesejahteraan setiap orang itu sama pentingnya. Ya, walaupun di sisi lain teori utilitarianisme ini juga mendapat beberapa kritik, seperti utilitarianisme ini hanya menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani. Lalu ada juga utilitarianisme ini mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi keuntungan sebagian besar orang. Selanjutnya ada teori deontologi. Nah, pengertian dari teori deontologi ini berdasarkan dari kata deontologi yang berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu. Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban, aturan, dan prinsip moral, bukan dari akibat atau hasil dari tindakan tersebut. Lalu ada konsep penting dari deontologi. Ada 3 konsep, yaitu kewajiban atau dati, etikat baik atau goodwill, dan imperatif kategoris atau categorical imperatif. Lalu ada ciri-ciri etika deontologi. Yang pertama, berbasis aturan dan norma, tidak mempertimbangkan akibat sebagai penentu utama moralitas, menekankan tanggung jawab individu, dan bersifat universal. Selanjutnya ada teori hak. Definisi dari teori hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Lalu ada jenis-jenis hak, adalah hak hukum atau legal right, hak moral atau kemanusiaan atau moral and human right. Lalu ada hak kontraktual. Lalu ada contoh-contoh hak, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak rasa aman, dan lain-lain. Oke, halo semuanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai teori keutamaan atau sering dikenal dengan global adalah virtual teori. Apa sih virtual teori itu? Berbeda dengan teori etika lainnya yang mungkin fokus pada apa yang harus saya lakukan. Teori keutamaan atau virtual teori ini lebih fokus pada saya harus menjadi orang yang seperti apa. Definisi virtual teori ini adalah sebuah teori etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan karakter atau sifat moral seseorang. Contoh sifat yang pertama ada kebijaksanaan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada kerendahan hati. Yang keempat ada kejujuran, yaitu integritas diri dan sikap tidak sombong. Yang kelima adalah kewajaran, dan yang terakhir adalah kepercayaan atau keuletan. Bagaimana kita bisa diandalkan? Selanjutnya ada teori etika teonom. Teori etika teonom adalah karakter moral manusia didasarkan pada kehendak atau perintah Tuhan. Inti pemikirannya adalah yang pertama, baik buruk ditentukan oleh ajaran agama. Baik buruknya kita itu diajarkan dalam ajaran agama masing-masing. Dan yang kedua, ada moral bersifat mutlak atau absolut. Yang ketiga,
adalah manusia memiliki tujuan hidup tertinggi yang bersifat non-duniawi. Etika abad ke-20. 1. George Edward Moore. Arti baik. Moore menjelaskan bahwa kata baik tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Baik adalah nilai dasar atau sifat primer yang hanya bisa dipahami, bukan dijelaskan dengan definisi lain. Artinya, kita mengetahui sesuatu itu baik secara langsung tanpa harus merumuskannya secara teknis. Dalam lingkungan perusahaan, misalnya ketika perusahaan bersikap jujur dan transparan dalam laporan keuangan, kita langsung memahami bahwa itu adalah tindakan yang baik meskipun sulit menjelaskan arti baik dengan definisi yang lebih sederhana lagi. Yang kedua ada Max Keller, tatanan nilai. Menurut Keller, inti moral bukan sekedar kewajiban, tetapi mewujudkan nilai. Nilai bersifat a priori dan terbagi menjadi nilai enak atau tidak enak, nilai vital, nilai rohani, dan nilai religius. Semakin tinggi nilai yang diwujudkan, semakin bermakna tindakan tersebut. Dalam perusahaan, ketika manajemen tetap memperlakukan karyawan secara manusiawi meskipun sedang menghadapi krisis keuangan, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai kemanusiaan yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengejar keuntungan semata. 3. Joseph Fletcher, etika situasi. Fletcher menyatakan bahwa tidak ada aturan moral yang mutlak, benar atau salah tergantung pada situasi konkret yang dihadapi. Moralitas harus melihat konteks, bukan hanya aturan umum. Dalam perusahaan, kebijakan biasanya melarang membocorkan data internal. Namun, dalam situasi audit resmi atau proses hukum, membuka data tersebut justru menjadi tindakan yang benar karena situasi menuntut transparansi dan keadilan. Yang keempat ada Iris Murdoch, pandangan penuh kasih. Murdoch menekankan bahwa moralitas bukan soal kehendak bebas semata, tetapi kemampuan melihat dengan adil dan penuh kasih. Moral lahir dari pandangan yang jujur dan peduli terhadap orang lain. Dalam perusahaan, seorang atasan yang tidak langsung menghukum karyawan yang melakukan kesalahan, tetapi berusaha memahami kondisi dan penyebabnya terlebih dahulu, menunjukkan sikap empati yang mencerminkan moralitas yang matang. Kelima, B.F. Skinner, pengelolaan kelakuan. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk mengubah perilaku, yang perlu diubah adalah kondisi dan lingkungan sekitarnya. Dalam perusahaan, jika manajemen menciptakan sistem reward bagi karyawan yang jujur dan disiplin, maka budaya etis akan lebih mudah terbentuk karena lingkungan kerja mendukung perilaku tersebut. Yang keenam, ada Hans Jonas, prinsip tanggung jawab. Jonas menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas dampak kemajuan teknologi terhadap masa depan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks perusahaan, hal ini terlihat ketika perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi limbah produksi demi menjaga keberlanjutan generasi mendatang. Yang ketujuh, ada Alasdair MacIntyre, kegagalan kritik etika pencerahan. MacIntyre mengatakan bahwa etika modern gagal karena meninggalkan tujuan hidup manusia. Moral harus kembali pada pemahaman tentang tujuan hakiki manusia agar tetap bermakna. Dalam perusahaan, jika organisasi hanya berpegang pada aturan formal dan target laba tanpa tujuan moral yang jelas, maka etika bisa menjadi sekedar formalitas. Karena itu, perusahaan perlu memiliki visi yang berlandaskan nilai dan pembentukan karakter, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Baik, saya Karina Wahinita dengan NPM Mahir 143 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi berikutnya yaitu teori etika dan paradigma hakikat manusia. Inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang kedua yaitu keseimbangan antara 4 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan fisik atau PQ. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Yang ketiga yaitu kecerdasan akademik maupun non-akademik atau IQ. Yang keempat yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, yang ketiga yaitu kebahagiaan lahir dan batin serta kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Nah, untuk materi berikutnya yaitu teori etika. Di sini terdapat 6 teori. Yang pertama yaitu egoisme. Egoisme ini
beranggapan bahwa setiap tindakan baik adalah bertujuan untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu teori utilitarianisme yang menekankan pada kepentingan bersama. Jadi teori ini berkebalikan dari teori egoisme. Yang ketiga yaitu deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban moral yang harus dilakukan tanpa melihat hasilnya. Yang keempat yaitu teori hak. Teori ini berfokus pada hak asasi manusia. Yang keempat yaitu teori keutamaan. Teori ini berfokus pada watak dan karakter setiap individu. Dan yang terakhir yaitu teori teonom. Teori ini berlandaskan pada Tuhan yaitu kitab suci. Nah, materi yang terakhir yaitu tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Untuk kedepannya, etika perlu dibangun atas pemahaman manusia secara utuh, yaitu dengan menjaga beberapa keseimbangan. Yang pertama yaitu keseimbangan antara pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang ketiga yaitu keseimbangan tujuan duniawi dengan tujuan rohani. Jadi, ketiga hal tersebut perlu seimbang agar tercipta manusia yang utuh dan beretika. Itu tadi adalah penjelasan rangkuman materi perkuliahan yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.